Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fauji. Saya adalah seorang mahasiswa bisnis digital di Universitas Pelita Bangsa, dan juga saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada sekarang, yaitu PT Gemar Kopi Matama. Di tengah kesibukan saya bekerja sambil kuliah, saya juga mempunyai usaha di bidang F&B, yaitu jualan kol. Tahukah kalian bahwa banyak bisnis kecil yang sulit berkembang bukan karena kurangnya modal, melainkan kurangnya penerapan standar operasional yang konsisten. Di sini saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana cara saya menerapkan ilmu yang saya pelajari di tempat saya bekerja, dan juga ilmu yang saya pelajari di tempat kuliah untuk saya terapkan di bisnis saya, yaitu jualan sempol. Menurut saya ada 3 hal penting yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu pentingnya standar operasional atau yang biasa disebut SOP. Kalian tahu nggak bahwa Indomaret itu memiliki lebih dari 24.000 gerai yang ada di Indonesia? Bagaimana bisa Indomaret sebanyak itu tapi bisa berjalan dengan baik? Menurut saya Indomaret itu menerapkan SOP-nya di berbagai toko itu sangat ketat, ya, mulai dari penataan barang, bersihan, sampai pelayanan di kasir. Di sini juga saya mencoba menerapkan SOP ke pegawai saya, mulai dari jaga kualitas agar tetap sama, menjaga kebersihan, dan juga menjaga pelayanan agar tetap baik. Yang kedua itu pelayanan pelanggan atau service excellence. Kalau menurut saya pelayanan itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya pelayanan langsung dan juga ada pelayanan tidak langsung. Kalau pelayanan langsung itu contohnya seperti saya, karyawan Indomaret, saya menyapa seorang pelanggan atau menanyakan kebutuhan apa yang dia perlukan. Nah, itu termasuk ke pelayanan langsung. Kalau pelayanan tidak langsung itu seperti bangunan toko yang bagus, ruangan AC yang sejuk, bersihan rak, nah itu termasuk ke pelayanan tidak langsung. Di tempat kuliah saya juga, saya tuh diajarkan tentang yang namanya pelayanan prima. Kalau pelayanan prima itu pelayanan yang paling tinggi, ya, yang membuat seseorang itu merasa ingin kembali lagi dengan pelayanan tersebut, ya, sehingga menjadikan sebuah loyalitas pelanggan yang diberikan seorang karyawan kepada pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu strategi promosi dan pemasaran digital. Apalagi di era digital saat ini, ya, kalian harus bisa memanfaatkan media sosial kalian. Jangan cuma hanya berjualan tapi tidak bisa menggunakan media sosial kalian untuk mempromosikan usaha kalian sendiri. Saya juga di sini itu bangun usaha itu sambil belajar mempromosikan usaha saya melalui akun media sosial saya, dan juga sambil memberikan promosi-promosi menarik untuk mencari pelanggan baru. Misalnya saya memberikan promosi tiap hari Jumat promo 50%. Itu sangat efektif tuh buat UMKM. Karena orang itu merasa yang tadinya harga 10.000 itu, terus saya kasih diskon 50% tiap hari Jumat. Nah, orang itu jadi tiap hari yang ibaratnya lewat pakai motor melihat itu, jadi dia tuh tahu gitu, wah ini lagi promo di 50%. Itu sangat efektif buat usaha saya. Kalian juga harus belajar coba memanfaatkan media sosial kalian untuk usaha kalian sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya juga di sini sedang belajar menjadi yang terbaik. Buat kalian yang sedang membuka usaha, jangan pernah nyerah. Coba terus belajar, karena belajar itu bukan hanya perkuliahan, bukan hanya di sekolah, tapi belajar itu kita bisa belajar di pengalaman, belajar dari YouTube, banyaklah yang bisa kita pelajari, ya, apalagi di era digital saat ini. Mungkin ada satu kata-kata yang bisa saya berikan kepada kalian, itu bila gagal maka coba lagi dengan cara yang berbeda. Itu yang menjadikan motivasi buat saya. Ketika saya mencoba membuka usaha terus mengalami kegagalan, saya mencoba berpikir bagaimana cara supaya usaha ini bisa berkembang atau maju. Mungkin sekian dan terima kasih.